Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya berkesempatan untuk mereview bibit sawit yang sudah di atas 2 tahun ya. Barangkali untuk video saya kali ini ada rekan-rekan yang senasib karena ada faktor-faktor dan permasalahan tertentu sehingganya bibitnya telat ditanam ya. Dan sekarang mau tanam, bingung bagaimana cara penyelesaiannya. Mari kita sama-sama sharing di sini ya. Kebetulan saya berkesempatan untuk mereview tempat penangkaran yang dimiliki oleh rekan saya ini ya. Kebetulan beliau menyediakan bibit sawit yang sudah siap tanam dan ada keterlambatan penjualan karena kemarin itu musim kemarau. Jadi untuk bibit-bibit sawitnya seharusnya sudah ditanam atau sudah laku, ini belum laku ya sampai sekarang karena musim kemarau ini sangat jarang sekali orang tanam sawit ya. Jadi untuk opsi atau penyelesaian untuk bibit sawit yang sudah di atas 2 tahun ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bibit sawit yang sudah siap tanam ya. Namun memang memerlukan perhatian khusus mengingat pertumbuhan sawit ini jelasnya pasti sangat terganggu ya. Karena seharusnya sudah jatuh pada tahap kastrasi jika kita tanam 1 tahun yang lalu, ini masih di polybag ya. Jadi untuk tahap tanam dan cara tanamnya pun harus bisa diperhatikan dengan baik ya. Karena memang bibit sawit yang sudah telah tanam ini memerlukan perhatian khusus. Jadi opsi yang pertama ini rekan-rekan garis bawahi ya. Jadi kita kurangi untuk pelepah-pelepahnya dan sisakan pelepah yang masih muda. Ini fungsinya untuk saat ditanam nanti proses adaptasi tanaman di lahan ini akan baik ya. Kalau kita kurangi dari pelepah-pelepahnya ini, jadi biasanya saat ditanam ini sawit ini memerlukan daya adaptasi dengan tanah perkebunan. Makanya untuk kebaikan kita kurangi pelepahnya. Dan kemudian opsi keduanya jadi untuk pembuatan lubang ini jangan sampai longgar ya dari bibit sawit yang akan kita tanam ini yang sudah berusia 2 tahun. Takutnya nanti kalau longgar bibit sawitnya terkena angin bisa miring ataupun bahkan roboh ya jika terkena angin ataupun terkena hujan. Jadi untuk pembuatan lubangnya untuk tanam sawitnya ini jangan sampai longgar. Itu yang kedua. Dan kemudian untuk opsi yang ketiga ini, karena memang bibitnya ini ada keterlambatan, seharusnya sudah jatuh pada musim kastrasi atau masa kastrasi, ini baru di polybag, baru ditanam. Jadi untuk pupuknya ini atau pemupukannya harus benar-benar kita perhatikan ya. Artinya harus rutin. Kalaupun kita melakukan pemupukan 3 bulan sekali harus lakukan terus-menerus ya, hingga nanti jatuh pada kepertumbuhan yang semula atau yang baik ya. Untuk bibit sawit yang sudah kita tanam ini yang sudah di atas 2 tahun. Jadi kalau semisal rekan-rekan ada yang punya bibit sawit yang seperti ini, entah karena faktor apa atau permasalahan apa sehingga bibit sawitnya telah tanam, jika hendak tanam silakan tanam. Mudah-mudahan nanti bisa kembali kepada pertumbuhan yang baik ya. Jadi nanti ketika sudah ditanam tentunya tetap akan berbuah. Jadi biasanya untuk tahap tanam bibit yang sudah di atas 2 tahun ini akan tetap normal ya. 1 tahun kemudian akan tumbuh tunas-tunas buah atau bunga dari pokok sawitnya. Dan harus wajib kita kastrasi ya. Nanti saat kita lakukan pemupukan biar tidak sia-sia, tidak tertuju pada buah yang belum layak kita pertahankan. Jadi makanya setelah tumbuh tunas, tumbuh bunga, tumbuh buah, kita kastrasi agar nanti sawitnya akan semakin baik lagi ya. Jadi akan tetap normal sawit yang sudah kita tanam ini. Ketika sawitnya sudah di atas 2 tahun akan tetap normal pada masa berbuahnya. Setelah 1 tahun tanam pasti juga akan berbuah ya. Jadi itu tadi untuk cara-cara atau bagaimana cara menyikapi dari bibit sawit yang kita miliki usianya sudah lebih dari 2 tahun ya. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang masih bertanya-tanya bagaimana cara penyelesaiannya dari bibit sawit yang sudah di atas 2 tahun mau tanam masih
bingung, masih ragu apakah nanti akan baik-baik saja. Jadi jawabannya tetap akan baik-baik saja ya. Jadi jangan khawatir. Asalkan tadi perlu diperhatikan, yang pertama kita kurangi dari pelepah-pelepahnya, sisakan beberapa pelepah yang masih muda. Kemudian jika nanti buat lubangnya ini, jangan terlalu longgar untuk buat lubangnya. Kalau masalah dalamnya ini disesuaikan dengan polybagnya, jangan sampai ketiak dari sawitnya ini tertimbun dengan tanah ya. Jadi jangan sampai tertimbun seperti tanam sawit pada umumnya. Ini manfaatnya biar nanti kalau terkena angin ataupun hujan tidak roboh, tidak miring seperti itu. Dan untuk pemupukannya harus diperhatikan, jangan sampai telat. Pokoknya untuk mengembalikan pada pertumbuhan semula atau yang baik, pupuk ini menjadi salah satu penyokong terbaik ya dari bibit sawit yang telah tanam seperti ini. Dan nanti ketika sudah usia 1 tahun, jika sudah berbuah, jika sudah berbunga, silakan lakukan kastrasi agar nanti saat kita melakukan pemupukan tidak sia-sia, tidak tertuju pada buah yang belum layak kita pertahankan dan langsung mengarah ke pokok sawitnya ya jika kita lakukan pemupukan. Dan mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan segera ditanam, segera terselesaikan dari problem atau masalah mengenai bibit sawit yang kita miliki sudah di atas 2 tahun ya. Jadi akan tetap normal, akan tetap biasa jika kita bisa melakukan cara-cara tadi ya. Jadi jangan khawatir, jangan cemas. Oke? Mungkin bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Yang masih belum paham, masih belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita sama-sama sharing ya. Jadi untuk video saya kali ini saya tutup. Jika ada kata-kata yang kurang benar, ada yang kurang pas, saya ucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah mampir. Saya ucapkan terima kasih. Jadi seperti ini keadaan sawit untuk bibit sawit yang sudah berusia 2 tahun ya. Tentunya untuk pertumbuhannya bisa dilihat rekan-rekan ya. Pokoknya sudah seharusnya buah kastrasi ini masih di polybag ya. Karena memang ada problem tertentu. Jadi oke, saya tutup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ini bibitnya. Gimana kedepannya ini? Laku apa enggak ini ya? Jumlahnya ada ratusan ini. Belum laku lagi.